Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Maulana Dafasisi dengan NIM C1C023103. Pada video ini saya akan membahas tentang konsep Ikigai, mulai dari pengertiannya, latar belakang, budaya Jepang, penerapannya dalam kehidupan dan dunia kerja, contoh Ikigai dari tokoh dan perusahaan Jepang, hingga diakhiri dengan refleksi mengenai Ikigai saya sendiri. Apa itu Ikigai? Ikigai adalah konsep filosofi yang berasal dari Jepang dan sering diterjemahkan sebagai alasan hidup atau alasan untuk bangun setiap pagi. Kata Ikigai berasal dari dua kata, yaitu Iki yang berarti bertahan hidup dan Gai yang berarti nilai atau makna. Dengan demikian, Ikigai dapat dipahami sebagai nilai yang membuat hidup seseorang terasa berarti. Bagi masyarakat Jepang, Ikigai tidak selalu berhubungan dengan pencapaian besar seperti kekayaan, jabatan tinggi, atau ketenaran. Ikigai justru sering ditemukan dalam hal-hal sederhana yang dijalani secara konsisten, seperti bekerja dengan penuh hati, merawat keluarga, menekuni hobi, atau memberikan kontribusi kecil bagi lingkungan sekitar. Ikigai lebih menekankan pada proses menjalankan hidup dengan kesadaran dan makna, bukan semena-mena pada hasil akhir. Latar belakang Ikigai dalam budaya Jepang. Konsep Ikigai telah dikenal sejak periode Heian dalam sejarah Jepang. Pada masa itu, Ikigai digunakan untuk menggambarkan kebahagiaan batin yang diperoleh dari melakukan sesuatu yang bernilai. Seiring berkembangnya zaman, Ikigai menjadi bagian penting dari cara berpikir masyarakat Jepang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ikigai berkaitan erat dengan nilai-nilai budaya Jepang seperti kesederhanaan, ketekunan, dan kesadaran kolektif. Masyarakat Jepang cenderung memandang kehidupan sebagai proses panjang yang harus dijalani dengan konsisten dan tanggung jawab. Oleh karena itu, Ikigai tidak bersifat instan, melainkan dibangun secara perlahan melalui kebiasaan dan komitmen jangka panjang. Ikigai dalam etos kerja bangsa Jepang. Dalam dunia kerja Jepang, Ikigai sangat berperan dalam membentuk etos kerja yang kuat. Nilai-nilai seperti Gangbaru, Kaizen, dan Wa menjadi fondasi utama. Gangbaru berarti berusaha sekuat tenaga dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan dalam konteks Ikigai. Gangbaru mencerminkan sikap yang tetap bertahan dan berkembang meskipun menghadapi tantangan. Kaizen berarti perbaikan berkelanjutan. Prinsip ini mengajarkan bahwa perubahan besar berawal dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Ikigai dalam Kaizen muncul dari kepuasan batin saat seseorang melihat dirinya berkembang sedikit demi sedikit atau step by step. Wa berarti harmoni sosial. Ikigai tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sosial. Seseorang merasa hidupnya bermakna ketika dapat berkontribusi pada kelompok, organisasi, atau masyarakat. Melalui nilai-nilai tersebut,
pekerjaan di Jepang tidak hanya dipandang sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai sarana untuk menemukan makna hidup. Selanjutnya adalah model Ikigai modern. Dalam konteks global, Ikigai sering dijelaskan melalui model 4 unsur, yaitu 1. Hal yang kita sukai. 2. Hal yang kita kuasai. 3. Hal yang dibutuhkan oleh dunia. 4. Hal yang dapat menghasilkan penghasilan. Pertemuan keempat unsur tersebut sering disebut sebagai Ikigai. Meskipun model ini merupakan interpretasi modern dan bukan konsep tradisional Jepang, model ini membantu banyak orang memahami Ikigai secara praktis. Namun penting untuk dipahami bahwa dalam budaya Jepang, Ikigai tidak selalu harus mencakup unsur penghasilan. Banyak orang Jepang menemukan Ikigai dalam aktivitas yang tidak menghasilkan uang, tetapi memberikan kepuasan batin yang mendalam. Contoh Ikigai dalam perusahaan Jepang. Banyak perusahaan Jepang menerapkan nilai Ikigai dalam budaya kerja mereka. Di Toyota, Ikigai karyawan sering ditemukan melalui penerapan Kaizen. Karyawan merasa bermakna karena kontribusi kerja mereka seperti memperbaiki proses kerja beberapa detik lebih efisien dan berdampak besar pada kualitas produk. Selanjutnya di Sony, Ikigai muncul dari kreativitas dan inovasi. Perusahaan ini mendorong karyawannya untuk menciptakan hal-hal baru yang belum pernah ada sebelumnya. Karyawan merasa hidup mereka bermakna ketika karya mereka dapat digunakan dan dinikmati oleh banyak orang. Di Honda, Ikigai tercermin dalam semangat menghadapi tantangan. Honda mendorong karyawan untuk terus mencoba meskipun gagal. Dalam filosofi mereka, success is 99% failure, menunjukkan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses menemukan makna dan pertumbuhan diri. Contoh tersebut menunjukkan bahwa Ikigai tidak hanya bersifat pribadi, tapi juga dapat dibangun melalui sistem dan budaya organisasi. Contoh Ikigai dalam perusahaan Jepang. Banyak perusahaan Jepang menerapkan nilai Ikigai dalam budaya kerja mereka. Di Toyota, Ikigai karyawan sering ditemukan melalui penerapan Kaizen. Karyawan merasa bermakna karena kontribusi kerja mereka seperti memperbaiki proses kerja beberapa detik lebih efisien dan berdampak besar pada kualitas produk. Selanjutnya di Sony, Ikigai muncul dari kreativitas dan inovasi. Perusahaan ini mendorong karyawannya untuk menciptakan hal-hal baru yang belum pernah ada sebelumnya. Karyawan merasa hidup mereka bermakna ketika karya mereka dapat digunakan dan dinikmati oleh banyak orang. Di Honda, Ikigai tercermin dalam semangat menghadapi tantangan. Honda mendorong karyawan untuk terus mencoba meskipun gagal. Dalam filosofi mereka, success is 99% failure, menunjukkan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses menemukan makna dan pertumbuhan diri. Contoh tersebut menunjukkan bahwa Ikigai tidak hanya bersifat pribadi, tapi juga dapat dibangun melalui sistem dan budaya organisasi. Ikigai dan kesejahteraan hidup. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Ikigai berkaitan erat dengan kesejahteraan fisiologis. Orang yang memiliki Ikigai cenderung memiliki tujuan hidup yang jelas, tingkat stres yang lebih rendah, serta kualitas hidup yang lebih baik.
Di Jepang, khususnya di Okinawa, konsep ikigai sering berkaitan dengan umur panjang dan kebahagiaan hidup. Ikigai membantu seseorang menjalani hidup dengan lebih sadar dan terarah. Ketika seseorang mengetahui apa yang memberi makna dalam hidupnya, ia akan lebih mampu menghadapi kesulitan dan perubahan. Refleksi ikigai pribadi saya. Ikigai saya sendiri adalah menulis novel dan fanfic. Aktivitas menulis memberi saya ruang untuk mengekspresikan ide, imajinasi, dan emosi yang sulit disampaikan secara langsung. Melalui cerita yang saya buat, saya dapat membangun dunia, karakter, dan konflik yang mencerminkan pemikiran serta perasaan saya. Menulis juga memberikan saya kepuasan batin ketika karya yang saya hasilkan dapat dinikmati oleh pembacanya. Meskipun menulis masih menjadi hobi dan belum sepenuhnya menghasilkan penghasilan, aktivitas ini tetap memiliki nilai yang besar bagi saya. Menulis mendorong saya untuk terus belajar, meningkatkan kemampuan bahasa saya, berpikir kritis, dan berlatih konsisten. Dalam konteks ikigai, menulis memenuhi beberapa unsur yang penting, seperti saya menyukainya, saya terus berusaha menguasainya, dan tulisan saya dapat memberikan hiburan serta makna bagi orang lain. Oleh karena itu, menulis novel dan fanfic merupakan bagian penting dari alasan saya untuk terus berkembang dan berkarya. Selanjutnya, penutup. Sebagai kesimpulan, ikigai adalah konsep hidup yang menekankan makna, konsistensi, dan kontribusi. Ikigai tidak selalu berkaitan dengan tujuan besar, tapi dapat ditemukan dalam aktivitas sederhana yang dilakukan sepenuh hati. Dalam budaya Jepang, ikigai menjadi dasar etos kerja, kreativitas, dan kesejahteraan hidup. Melalui pemahaman ikigai, saya belajar bahwa menemukan makna dalam apa yang kita lakukan jauh lebih penting daripada sekedar mengejar hasil dengan menjadikannya menulis sebagai ikigai. Saya berharap dapat terus menjalani kehidupan dengan lebih fokus, sadar, dan bermakna. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.